Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua bakal sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara pandang. Hal-hal yang berkaitan dengan sudut pandang kita, dengan bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita melihat dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini gue akan bahas tema Jangan Mau Jadi Mediocre. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya mediocre itu. Jadi mediocre itu, ya diambil dari kata medium ya, atau pertengahan atau sedang-sedang. Ya, jadi mediocre itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Sesuatu hal yang sedang-sedang saja. Tidak istimewa, tidak rendah, tidak tinggi. Banyak sekali orang-orang yang termasuk ke dalam mediocre ini. Jadi kalau misalnya sudah dengar prinsip Pareto 80-20, bisa dianggap 80 populasi dunia hidup di 20%, dan 20%-nya hidup di 80% gitu. Misalnya dari kekayaan, dari pemanfaatan sumber daya alam, dan seterusnya gitu. Jadi memang banyak sekali orang-orang di seluruh dunia yang merupakan bagian dari mediocre gitu ya, atau mediocrity. Nah, kenapa sih muncul mediocrity ini? Kalau menurut gue adalah karena ketika awal kita masih kecil dulu, masih SD gitu misalnya, kita sering sekali punya mimpi yang besar, kita punya cita-cita, kita punya tujuan besar yang ingin kita capai, yang ingin kita raih. Namun ketika hal tersebut mulai tertampar realita gitu ya, jadi mulai masuk SMA, kuliah, wah ternyata sulit ya gitu, ternyata tidak mudah gitu untuk mencapai impian-impian besar tadi, ternyata tidak gampang untuk mengejar mimpi-mimpi tadi, hingga akhirnya kita mulai perlahan-lahan menghapus mimpi besar tadi, perlahan-lahan meriset kembali tujuan-tujuan hidup kita. Kita mengambil hal-hal yang lebih mudah, hal-hal yang lebih normal, hal-hal yang lebih visible gitu, hal-hal yang lebih realistis. Gitu. Menjadi mediocre bukan berarti buruk gitu ya, itu sebuah pilihan gitu. Tapi menurut gue itu akan melimit kita, membatasi diri kita dari abundance gitu, dari suatu hal yang luar biasa gitu, dari kekayaan yang melimpah, dari hal-hal yang hebat gitu. Artinya kita hanya akan sampai pada tahap bagus saja, baik saja. Jadi cukup good tapi bukan great, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa sih orang-orang tidak mau ya mencapai di atas mediocre gitu, jadi yang hebat tadi gitu, karena ada yang namanya zona nyaman. Mungkin sudah banyak juga yang bahas bahwasanya ketika kita belajar, kita ingin mengubah diri kita perlu membuat diri kita keluar dari zona nyaman, membuat diri kita keluar dari comfort zone kita, supaya kita bisa men-challenge diri kita kembali, apakah state seperti ini sih yang gue inginin gitu, atau ada hal lain yang ingin gue cari gitu, ada hal lain yang lebih besar gitu, yang gue pingin berubah menjadi seperti itu gitu. Memang sulit sekali dimana ketika kita mulai dalam tanda kutip tertampar realita gitu, ternyata kita butuh pemasukan buat kehidupan sehari-hari gitu, kita butuh membayar ini itu, ada hal-hal yang menjadi limit-limit diri kita, itu membuat kita akan lebih mudah dan lebih nyaman. Dalam pikiran kita juga merasa lebih aman kalau kita mengambil langkah yang biasa, mengambil langkah untuk menjadi seorang mediocre gitu. Akan tetapi ada hal yang lebih besar lagi yang ingin kita cari gitu. Jadi yang kali ini pengen gue bahas adalah bagaimana caranya kita berhenti menjadi seorang mediocre. Bagaimana cara kita bisa stop gitu, menghindari mediocrity, sehingga kita bisa menjadi yang incredible, seseorang yang memiliki abundance gitu. Jadi itu adalah yang gue coba craft ya, gue coba sajikan. Nanti akan ada 4 fase tertentu gitu ya, ada 4 fase yang menurut gue perlu dilewati bagi seseorang untuk berhenti menjadi mediocre gitu. Dan ini tidak mudah gitu, dan bukan untuk semua orang, sehingga hal ini penting untuk kita coba gitu, penting kita untuk pikirkan ini cocok nggak sih buat gue gitu. Nah, kita langsung saja mulai ke fase yang pertama. Jadi
fase yang pertama adalah menyiapkan mentalitas gitu ya. Kita perlu menyiapkan mental kita untuk tidak menjadi seorang mediocre. Nah, apa-apa saja sih mentalitasnya? Mentalitasnya adalah bagaimana kita bisa bekerja di luar zona nyaman kita, sehingga kita memiliki mental untuk berani mencoba. Berani terus mencoba hal baru, bereksperimen, yang artinya kita harus membolehkan diri kita juga untuk berani gagal. Begitu. Jadi kita berani mencoba dan berani gagal, sehingga hal itu akan menjadi armor dan perisai dalam diri kita ketika kita gagal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita skip di fase ini, menyiapkan mentalitas ini, kita nggak akan bisa bertahan di long run gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan fase-fase berikutnya yang bakal gue jelasin, tapi itu mungkin di awal-awal saja gitu. Tapi ketika di akhir-akhir nanti, itu akan membuat kita kehabisan bensin, kurang lebih begitu. Yang artinya kita juga harus menyiapkan confidence kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya bahwasanya diri kita bisa berubah, ketika kita tidak percaya bahwasanya diri kita bisa menjadi lebih baik, ketika tidak percaya diri kita bisa terupgrade, maka itu simply tidak akan terjadi. Gitu. Dan confidence-nya memang harus mental baja gitu. Jadi bukan yang sesederhana 1-2 kali mencoba ternyata gagal, kembali lagi ke state awalnya gitu, kembali ke mediocrity-nya gitu. Sehingga mentalitas yang juga perlu disiapkan adalah mentalitas yang tahan banting. Tahan banting ini bukan hanya karena dampaknya nanti hasilnya tidak bagus setelah kita coba, tapi dari kritikan-kritikan orang gitu. Di episode sebelumnya gue sudah pernah bahas tentang fixed mindset dan growth mindset, di mana seorang yang growth mindset itu memiliki mindset bahwasanya kritik itu adalah feedback yang perlu gitu, yang dibutuhkan gitu. Jadi negatif feedback itu sangat bisa membangun diri kita. Sementara kalau orang yang fixed mindset menganggap kritik itu sebagai yang menjatuhkan gitu, berarti gue kurang cerdas, gue kurang pintar, gue kurang berhasil gitu ya. Jadi itu memang kita harus siapkan mindset itu di awal ya, di fase pertama ini, yaitu menyiapkan mentalitas untuk berhenti dari mediocrity. Kemudian fase yang kedua gitu ya, fase yang kedua adalah belajar gitu ya. Kita harus belajar banyak hal gitu. Memang pasti kita semua pernah mendengar antara generalis dengan spesialis gitu. Di sini sebenarnya lebih cenderungnya agak ke generalis, karena kita memang harus mengeksplor banyak hal. Memang nanti ketika kita mengeksplor banyak hal, kita pilih satu yang pengen kita tekuni, kita akan jadi spesialis di sana. Jadi gabungan antara keduanya. Tapi yang generalis dulu, kemudian baru yang spesialis. Jadi kita mencoba mengeksplor banyak hal, mempelajari banyak hal, mencoba ini itu gitu ya, untuk dipelajari terlebih dahulu. Karena sebelum kita bisa melakukan sesuatu, kita harus bisa dulu dong melakukan itu. Ada hal-hal yang kita sudah kuasai, hal-hal yang kita sudah bisa gitu. Maka untuk hal-hal tersebut berarti kita nge-skip fase 2 ini. Tapi kalau belum, berarti kita fokus di fase 2 ini. Nah, belajar itu bisa dari buku, bisa dari podcast, bisa dari video, bisa dari banyak sumber, dan bisa juga kita cari seorang mentor atau coach gitu. Karena ada orang-orang yang lebih berpengalaman, yang merupakan praktisi di bidang yang ingin kita pelajari, dia akan memberikan banyak success story dan failure story buat kita untuk dipelajari. Atau ada orang yang bisa bantu berpikir, coach gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu kita gitu ya. Dan jangan khawatir juga untuk menginvestasikan hal yang kita miliki, entah itu uang. Kalau misalnya ada buku yang bagus, kita mau beli buku itu, atau course yang bagus, kita mau beli course itu gitu. Atau investasi secara waktu. Kita mau belajar kan butuh waktu kan? Nah, apa kita mau investasi? Jadi kita harus mau invest di sana, entah itu uang, waktu, energi, fokus kita gitu, untuk bisa mempelajari hal tersebut. Itu fase kedua gitu ya. Tadi yang pertama menyiapkan mentalitas, dan yang kedua adalah belajar, learn. Nah, kemudian yang ketiga adalah planning ya, perencanaan. Nah, perencanaan ini penting bagi kita untuk memikirkan kita mau bikin apa sih? Kita mau melakukan apa sih? Nah, di sini gue ingin bahas satu hal penting yang menurut gue itu sebuah hal yang esensial, yaitu the power of personal projects gitu. Jadi coba supaya kita nggak ribet-ribet dulu, misalnya wah langsung banting setir dari karir ini ke karir yang lain, karena itu kan risikonya tinggi gitu. Memang kita harus risk taker, mengambil resiko gitu, tapi kita harus tetap mengelola resiko itu. Jadi karena itu risknya lumayan tinggi, lebih baik kita menyiapkan dengan baik gitu. Nah,
coba mulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya melakukan personal project. Seperti gue, contohnya adalah podcast Cerita Pembelajar ini awalnya memang personal project yang akhirnya diteruskan gitu, diseriusin begitu. Kemudian apalagi sih yang harus kita rencanakan? Coba kita melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang mayoritas gitu. Karena ketika orang mayoritas melakukan A, kita juga levelnya masih A, ya kita sama aja, mediocre akhirnya. Kita sama dengan orang-orang lain gitu. Tapi coba lakukan hal-hal yang unik, hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang membuat diri kita memiliki unique selling point. Hal-hal yang membuat diri kita punya identitas, authenticity gitu. Gue pernah ingat banget quotes dari Panji Pragiwaksono, yaitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi apa sih yang membuat kita beda? Apa sih yang membuat kita ada perbedaannya dibandingkan orang-orang lain gitu, sehingga orang mau entah membeli produk kita, atau menggunakan servis kita, atau sekedar melihat kita gitu kurang lebih ya. Jadi itu yang penting untuk kita pahami juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu mendengar atau melihat, memandang ke majority gitu, ke masyarakat umum gitu. Aturan yang berlaku umumnya seperti ini. Asalkan kita tetap mengikuti aturan ya, law lah ya, aturan hukum gitu. Yang lain itu bisa ditulis semua gitu ya. Jadi selain science dan law gitu ya, itu kita semua bisa bisa nge-twist lah gitu ya. Jadi bisa diakali sebenarnya, kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir, fase yang keempat adalah do atau execution gitu. Jadi tadi menyiapkan mentalitas, mempelajari hal-hal baru, terus merencanakan, dan yang terakhir fase keempat adalah eksekusi ya. Nah, di sini yang penting untuk dieksekusi adalah bagaimana kita bisa all in gitu. Jadi nggak sekedar-sekedar. Jadi misalnya kita ingin, wah Sabi nih bikin kayak gini, bikin sosial media gitu kan, atau bikin kanal Instagram yang isinya sharing info-info tentang kuliah di luar negeri misal. Dari lu pingin banget bikin kayak gini, tapi tidak tereksekusi, atau mencoba 1, 2, 3 post, terus habis itu habis itu. Artinya kita tidak memiliki willpower yang cukup di situ. Motivasi kita nggak cukup tinggi. Nah, di situ jadi kita bagaimana kita bisa mengerahkan energi-energi kita, mengerahkan kemampuan-kemampuan kita, fokus-fokus kita pada eksekusi yang kita inginkan. Begitu. Jadi kita harus mencoba melakukan itu dan lebih banyak mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang produktif alih-alih hal-hal yang konsumtif. Memang tidak bisa di-shifting langsung semua, tapi perlahan-lahan gitu. Misalnya 1 jam yang konsumtif convert jadi 1 jam produktif gitu. Lama-lama jadi 3 jam, lama-lama jadi 6 jam. Lama-lama jadi sehari full kita produktif gitu. Jadi memang coba maksimalkan, tambahkan waktu-waktu produktif kita dan kurangi waktu-waktu konsumtif kita. Dengan 4 fase tadi, menyiapkan mentalitas, mempelajari, merencanakan, dan eksekusi, kita akan bisa keluar dari penjara mediocrity ini gitu. Kita akan bisa breakthrough, kita akan bisa mengeksplor potensi dalam diri kita yang sebenarnya pasti ada gitu, tapi kita mau mengeksplor itu atau enggak, kita mau unleash itu atau enggak, atau kita mau biarkan dia terdiam begitu saja di dalam diri kita. Apakah dia tinggal menunggu fruition-nya gitu, dia tinggal menunggu apakah kita mau panen atau enggak gitu, apakah kita mau kembangkan atau enggak, apakah kita mau jaga atau enggak potensi itu, dan terus tingkatkan supaya itu bisa menjadi hal yang kita inginkan. Apakah itu sebuah karya, apakah itu sebuah bisnis yang kita inginkan, apakah itu sebuah karir yang sudah lama kita idam-idamkan, atau apa. Nah, silakan bisa dipikirkan masing-masing, dan lo bisa mikirin, wah gue pingin ini dari lama nih, gue pingin berhenti nih dari pekerjaan ini, pingin nge-pursue pekerjaan yang gue inginkan gitu. Nah, tapi selama ini kita hanya ingin-ingin saja dan tidak action gitu, tidak merencanakan, tidak mempelajari, tidak menyiapkan apa yang harus disiapkan. Sehingga gue harap dari episode ini bisa membangkit lagi semangat kita untuk bisa kita semua jangan menjadi sekedar mediocrity gitu. Jadi bukan sedang-sedang aja gitu. Ya, kalau berkecukupan ya gitu, sejahtera, cukup sejahtera dan seterusnya. Tapi tidak ada hal yang hebatnya gitu, umum sama dengan orang lain. Kurang lebih begitu, itu mediocrity. Jadi semoga dari episode ini bisa memberikan
insight bagaimana cara kita berhenti dari mediocrity tadi, bagaimana cara kita bisa upgrade diri kita, bagaimana cara kita bisa unleash potensi yang kita miliki hingga kita bisa perform lebih baik gitu. Kita bisa menjadi seorang yang benar-benar kita inginkan. Gitu. Silakan buat lu bisa share ke teman-teman, kerabat atau keluarga yang merasa sedang berada tahap mediocrity, ingin berubah, ingin change, tapi ada kesulitan, silakan share supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang lagi. Sekian saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah dengerin. Ditunggu lagi di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.